Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Saya percaya kita sedang menjalani hidup yang penuh dengan pilihan. Dari melek mata Bapak Ibu Saudara sampai kita menutup mata istirahat malam hari, kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dalam segala sesuatu yang kita lihat, yang kita lakukan, yang kita jalani, semuanya itu tergantung kepada pilihan kita. Dan pilihan itu akan menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya. Itu sebabnya selalu saya katakan begini, pada waktu kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, jangan kita yang pegang tangan Tuhan. Mengapa? Sebab kalau kita yang pegang tangan Tuhan, maka dengan mudah kita bisa lepaskan. Kalau di tempat keramaian, Bapak Ibu Saudara, di tempat wisata atau apapun itu, kita bukankah seringkali mendengar pengumuman ada anak yang nangis cari orang tuanya, ada orang tua yang panik cari anaknya. Mengapa mereka terpisahkan? Apakah mereka tidak saling mengasihi? Sangat. Namun kenapa bisa terlepas? Kenapa bisa terhilang? Terpisah? Oleh karena ketika anak itu memegang tangan orang tuanya, berjalan bersama dengan orang tuanya, lalu di depan mata mereka, di depan mata anak itu, mereka melihat ada banyak hal-hal yang menarik perhatiannya, sehingga tanpa sadar dia bisa lepaskan tangannya dari orang tuanya dan mengikuti apa yang sedang ditawarkan di depannya. Begitu juga dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, ketika dunia menawarkan begitu banyak hal, entah itu posisi, kedudukan, status sosial, whatever, maka kita akan segera dibutakan dengan semua itu, dan dengan mudahnya kita bisa lepaskan tangan kita daripada Tuhan dan kita mengikuti apa yang sedang ditawarkan di depan kita itu. Itu sebabnya pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, biarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Berikan tangan kita untuk dipegang Tuhan. Tuhan, peganglah tanganku, tuntunlah aku di jalanmu. Maka ketika Tuhan memegang tangan kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih setianya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan tawaran apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Sebab hidup ini merupakan sebuah pilihan. Sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang hal ini, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa pemilik hidup kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Kasih yang melampaui dari akal kami. Dan karena kasih-Mu Engkau berjanji, Engkau akan terus menjadi penjaga kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap menjaga kami. Sehingga apapun dalam hidup ini tidak boleh terjadi tanpa seizin daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Namun yang seringkali menjadi masalah dalam hidup ini, ketika Engkau memberikan kebebasan kepada setiap kami untuk memilih, disitulah seringkali kami terjatuh. Disitulah seringkali membuat kami terhilang oleh karena pilihan kami. Saat ini Tuhan, doa kami, lalukanlah mata kami daripada melihat hal yang sia-sia. Dan biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu, kepada tuntunan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami. Sehingga ketika dunia menawarkan apapun bagi kami,
tidak akan pernah ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini tangan kami, pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Seandainya kita harus memilih, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memilih untuk hati kita boleh tetap melekat kepada Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang dapat menggantikan kita. Hanya Dia yang berarti bagi kita. Dia segala-galanya bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah berpaling daripadanya. Teruslah menyembah Dia, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Judul dari perikop ini, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 42, saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan sebuah cerita yang lucu. Dalam sebuah acara perpisahan yang diadakan sebagai penghormatan kepada seorang dosen yang memasuki masa pensiun, tiba-tiba malaikat hadir di tengah para undangan. Kehadiran dari malaikat itu tentu saja mencengangkan semua yang hadir di situ. Lalu malaikat itu bertanya kepada dosen tua yang sebentar lagi akan pensiun itu, pilihlah satu dari 3 hal ini untuk bekal hidupmu selanjutnya. Kebijaksanaan yang tak terbatas, keuangan yang tak terbatas, atau kesehatan yang tak terbatas. Kalau kita diperhadapkan dengan 3 pertanyaan ini, apa yang kita pilih? Karena Pak dosen tua ini terinspirasi pada kisah Raja Salomo, maka sang dosen itu pun menjawab, saya memilih kebijaksanaan yang tak terbatas. Terjadilah seperti permintaanmu, jawab sang malaikat. Lalu malaikat itu pun menghilang. Acara pun dilanjutkan, dan semua orang tentu ramai membahas peristiwa yang baru saja terjadi itu. Hanya saja, sang dosen tampak diam dan merenung sendirian. Seorang rekannya bertanya, karena kamu sekarang sudah memiliki kebijaksanaan tanpa batas, apakah ada kalimat bijak yang ingin kamu sampaikan kepada semua kami yang ada di sini? Dengan lesu, sang dosen tua itu menjawab, seharusnya aku meminta kekayaan yang tak terbatas. Nyesel dia, Bapak Ibu Saudara. Pilihan. Sekali lagi pilihan hidup. Tentu saja kisah ini sebagai sebuah kisah humor dan sama sekali tidak alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau jujur, di saat kita harus memilih sesuatu, maka kita juga harus siap kehilangan sesuatu yang lain. Misalnya ketika kita sedang berada di sebuah restoran, berapa banyak ketika kita melihat menu yang ada atau makanan yang disajikan, kita langsung kalap, Bapak Ibu Saudara, rasanya semuanya mau nih. Tetapi tentu kita tidak bisa makan semuanya dan kita harus memilih. Dan ketika kita memilih menu A, maka kita harus rela untuk tidak makan menu yang B. Dan dalam kehidupan yang sedang kita jalani hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada sangat banyak pilihan yang sedang ditawarkan di depan kita. Ketika kita sedang berbelanja, ada berbagai macam benda, produk, merek, warna, harga, dan lain-lainnya. Apalagi ketika kita belanja lewat gadget, Bapak Ibu Saudara. Barang yang sama, gambarnya juga sama, tapi harganya bisa berbeda. Itu juga sebabnya yang membuat seseorang bisa pergi belanja hingga berjam-jam. Mengapa? Akibat dari begitu banyaknya pilihan yang harus dipertimbangkan. Saat Marta memilih sibuk untuk menyambut kedatangan Yesus, ia kehilangan kesempatan untuk mendengarkan ajarannya.
Sebaliknya, Maria pun mengalami kehilangan, yaitu kehilangan kesempatan untuk bisa melayani Yesus. Dan bukan itu saja, dia juga harus rela menahan malu karena disindir saudarinya di depan umum. Namun Yesus justru berkata, Maria memilih yang terbaik. Namun tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Yesus berkata Marta salah. Tidak ada yang salah dengan melayani Tuhan. Tetapi ia berkata bahwa Marta belum memilih yang terbaik. Lebih dari sekedar melayani, Tuhan ingin kita mendengarkan perkataannya. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Saya seringkali memberikan usul kepada gereja-gereja di mana saya layani, karena saya seringkali mendapati ada banyak orang yang melayani sibuk di luar gereja, menunggu kedatangan jemaat. Mereka ngobrol, mereka bercanda, dan sebagainya. Bahkan ketika ibadah sudah dimulai sekalipun, mereka tetap ada di luar. Syukur-syukur mereka masuk ketika firman Tuhan disampaikan. Kadang-kadang ada juga yang tetap tinggal di luar, hanya sibuk mempersiapkan ini dan sebagainya. Terlebih lagi ketika kalau ibadah itu pakai makan-makan setelahnya. Wah, sudah. Kalaupun mereka masuk pada waktu firman Tuhan disampaikan, mereka kehilangan momen di mana mereka bisa menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan itu bukan pelengkap ibadah. Bukan hanya sekedar untuk menunggu orang datang. Tapi itu justru adalah momen persekutuan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelajaran, bukan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Tapi pada waktu kita mendengarkan firman, kita sedang diajar. Jadi melayani Tuhan tidak salah. Kalau nggak ada yang melayani Tuhan, lalu siapa yang akan melayani pekerjaan Tuhan? Marta belum memilih yang terbaik. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi pesan saya, nggak usah yang terlambat itu ditunggu dan disambut. Mereka sudah terlambat kok. Kita tidak butuh mereka. Mereka yang butuh Tuhan. Begitu ibadah dimulai, saya berharap semua pekerja Tuhan langsung duduk dalam ibadah dan fokus kepada Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, sering kali kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan yang bukan hanya soal baik dan buruk, tetapi juga baik dan terbaik. Kalau hanya untuk memilih baik dan buruk itu easy, gampang sekali. Tapi bagaimana kita memilih antara yang baik dan terbaik? Bahkan buruk dan terburuk. Namun dari kisah Maria Marta ini, kita belajar bahwa ada rumus untuk memilih secara tepat. Yaitu, pilihlah hal yang paling sesuai dengan kehendaknya. Konsekuensi dari hal ini mungkin akan lebih banyak atau lebih berat dari pilihan yang lain.
Tetapi mari kita belajar dari Maria. Sebuah pilihan dikatakan terbaik karena nilai kekekalannya. Dan mempertahankan iman adalah sesuatu yang bernilai kekal. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan memilih sesuatu yang bernilai kekal. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, selama-lamanya. Tak akan berhenti untuk menyembahmu Tuhan, mendekat kepadamu, bersekutu denganmu, mendengar firman-Mu selamanya. Inilah rindu kami, ini keinginan kami. Pilihlah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hatinya. Jangan memilih segala sesuatu yang menurut kita baik, sebab apa yang menurut kita baik belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Itu sebabnya biarkan firman yang mengajarkan kepada setiap kita, untuk kita boleh bijak, untuk kita boleh memperoleh hikmat, untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Biar lewat setiap pilihan yang ada dalam hidup kita, Tuhan disenangkan. Biar lewat setiap pilihan yang ada dalam hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Dan lewat pilihan yang ada dalam hidup setiap kita, rencana Tuhan boleh digenapi sempurna dalam hidup setiap kita. Jangan sampai kebebalan kita menghalangi sebagian saja dari rencana Tuhan. Biarkan rencananya terjadi sempurna atas setiap kita, sebab hanya rencana dan rancangannya lah yang paling sempurna bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu kami andalkan,
manakala kami mulai takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami. Kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu. Di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus. Karena kami hanya berharap kepadamu. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Bapa. Sebab kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah seorang pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satu orang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Bapa mengerti dan mempedulikan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu di dalam kesesakan kami, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu, baik itu keinginan kami maupun permohonan kami, dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami dengan doa-doa kami kepada, dan kami menemukan damai sejahtera-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan, kami memilih hanya berharap kepadamu, karena kami percaya Engkau akan melepaskan beban kami. Tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka lebar dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dan menanggung beban sendirian. Terima kasih Bapa. Ketika kami harus memilih, hati kami tetap kepadamu Bapa. Mari semua yang setuju sama-sama katakan amin.